Jakarta memang tak lagi menjadi ibu kota negara. Namun, dalam urusan politik, Jakarta masih menjadi magnet besar yang tak bisa ditinggalkan. PKS sebagai partai penguasa di DPRD Jakarta memang tak bisa berdiri sendiri mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Meski sudah mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman, tapi PKS tetap memikirkan opsi lain yang lebih mumpuni, yaitu berkoalisi dengan partai lain. PSI yang dipimpin putra Presiden Joko Widodo bersama jajaran partainya mengunjungi kantor DPP PKS Senin lalu. Tak lain pertemuan ini membahas Pilkada Jakarta mendatang. Kaisang Pangarep menjelaskan PSI tidak menyodorkan nama ke PKS. Pertemuan ini adalah yang pertama kali setelah Sekjen PKS melontarkan pernyataan yang menyebut Joko Widodo menjual nama Kaisang Pangarep untuk menjadi pemimpin Jakarta kepada Partai Koalisi Indonesia Maju. Koalisi memang tak seperti membalik telapak tangan. Ego elit partai harus sama rata agar tercipta kesinambungan. Peluang Kaisang dan PKS terbuka lebar, apalagi Kaisang adalah putra pemimpin bangsa ini. Tim TV One mengabarkan. Jadi ternyata di PKS itu, Ti. Kenapa, Vi? Banyak sekali generasi mudanya sekarang. Wah, luar biasa. Dan cocok memang ketemu sama PSI, partainya anak muda memang, Ti. Jadi udah mulai bisa ada yang bisa disatukan. Gitu ya. Biarkanlah narasumber pagi hari ini akan menjawab. Sudah hadir di studio, sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik Foxpol Research and Consulting. Selamat pagi, Mas Ipang. Pagi, Mbak Lati, Bang Arif Fadil. Kemudian juga Kang Pipin Sopian, politikus PKS. Selamat pagi, Assalamualaikum Kang Pipin. Waalaikumsalam. Dan juga bergabung bersama kami, ini sudah ada Mas Dede Prayudi, Ketua DPP PSI. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Uki. Selamat pagi. Terima kasih waktunya Bapak-Bapak. Saya mau ke Kang Pipin dulu. Kang Pipin, ini kemarin ada yang menarik begitu ya. Jadi saksi gak dia pertemuan itu? Hadir nggak kemarin nih? Nah, hadir dan ini undangan dari siapa sih sebenarnya Kang? Dari PKS atau memang udah janjian antara PKS dan juga PSI? Ya sebetulnya kalau pertemuan tuh selalu dari dua pihak ya. Bahwa kita ingin memecah kebuntuan yang dulu ya kita misalnya ya dulu waktu 2019 maaf ini Mas Uki ya, Sekjen PSI bilang haram koalisi dengan PKS dulu pas waktu Raja Juli ya, menyampaikan itu. Kami ini kan partai Islam ya, tidak sesaklek itu gitu. Ada gitu apa dosa kami gitu. Sehingga kita nggak bisa berkoalisi, tetapi di bawah kepemimpinan Mas Kaisang saya melihat ada perubahan cara pandang itu ya, ada transformasi bahwa dan itu juga PKS sejak awal memang Pak Syaihu sebagai presiden PKS membawa gagasan politik silaturahim. Jadi silaturahim kebangsaan. Jadi beliau katakan kita boleh berbeda ya, tetapi silaturahim harus tetap jalan. Ini cocok. Walaupun habis-habis komentar pedas terkait cawe-cawe, sodoran nama. Betul. Terus lama silaturahmi gitu ya. Termasuk ketika dalam pertemuan kan misalnya Mas Kaisang bilang bahwa saya nggak setuju, Pak Syaihu menyampaikan tawaran. Kami menawarkan untuk PSI agar mendukung Pak Anies dan Pak Sohibul Iman. Tetapi direspon sama Mas Kaisang, saya lebih secara pribadi Presiden PKS yang jadi gubernur karena sebagai pemenang. Nah, hal-hal yang seperti itu kita ingin menunjukkan kedewasaan cara berpolitik. Jadi Pak Presiden PKS dan Mas Kaisang sudah menunjukkan meskipun berbeda pandangan, tetapi bisa duduk bareng gitu. Politik cerdas jadinya kayaknya. Betul. Jadi ngomongnya itu tidak di ruang terpisah tapi ketemu gitu. Betul, tidak hate speech ya, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada misalnya kenapa sih kalau kita misalnya ada perbedaan dikomunikasikan, kita jadi tahu kira-kira apa latar belakang di antara kita. Tapi kalau tidak ada pertemuan susah. Sebetulnya dulu memang ketika Pak Sohibul Iman jadi presiden ada Grace Natali di PSI, komunikasi itu ada, tetapi tidak terbuka ya, tidak secair ini. Secair ini. Jadi ketika
yang kemarin terjadi memang bagi kami ini salah satu tontonan bagi publik bahwa siapapun boleh berbeda pandangan tetapi silaturahim bisa terjadi. Tapi ada canggung nggak sih teman-teman PKS menerima PSI ini? Enggak, bagi kami ya. Makanya kami siapkan ya. PKS ini kan partai dari dulu anak-anak muda. Proses regenerasi terjadi. Maka yang mendampingi Presiden PKS, anak-anak muda ada Dr. Gamal, ada Ismail Bahtiar, ada banyak-banyak anak-anak muda di PKS yang kemarin bertanding kemudian terpilih menjadi anggota dewan yang kurang lebih ada di angka 10 orang gitu ya. Dulu sebelumnya tidak ada dan saat ini kami sampaikan di pertemuan kemarin bahwa kolaborasi antara PSI sebagai partai anak muda ya dan kemudian PKS yang regenerasi anak mudanya bisa terjalin sampai saat ini bisa kerjasama. Kayaknya ini pertemuannya positif ya, Via. Saya pengen langsung ke Bang Uki, tapi ada satu nyangkut nih. Apa tuh? Ini gimmick kemarin nih kayaknya menjadi perhatian publik. Ada gimmick kemarin? Oh, ada gimmick. Itu pulpen sengaja atau emang nggak sengaja sih sebetulnya dikasih ke Kaisang? Ya sebetulnya Pak Presiden ini tipe seorang orang tua ya. Jadi beliau melihat Mas Kaisang sebagai anak muda begitu ya dan beliau menyampaikan bahwa itu pulpen katanya saya pakai buat tanda tangan hal penting. Betul. Dan itu memang diberikan kepada beliau ya sebagai penghargaan bahwa sebagai seorang pemimpin partai anak muda dan kemudian beliau memberikan bahwa memang pulpen kan punya makna banyak ya. Bisa menandatangani satu keputusan, bisa juga untuk pembelajaran politik ke depan ya. Sehingga memang kerjasama di antara kita ini bisa jadi berbeda, tetapi kita bisa saling menghargai, bisa saling mungkin nanti dipakai untuk tanda tangan kerjasama politik PKS dan juga PSI gitu ya. Kode ya Mas Uki. Ini kalau masyarakat kan menilainya PKS dan PSI ini sulit disatukan karena ideologi berbeda, kulturnya beda dan lain sebagainya. Sempat gontok-gontokan, sindir-sindiran begitu ya di ruang publik. Tapi kemarin kok adem aja terlihatnya begitu ya, walaupun pertemuan tertutup kita nggak tahu apa pembahasannya begitu kemarin. Boleh di-spill mungkin Mas Uki? Ya, jadi ini sebetulnya adalah sebuah presiden bagus ya yang terjadi di dunia politik Indonesia bahwa PSI dan PKS ya dua partai politik yang sudah lama terkenal berbeda value politik ya, artinya nilai-nilai yang diperjuangkan itu dapat dikatakan cukup berbeda. Kemarin bisa duduk bareng, kemarin bisa beramah tamah, ya kemarin bisa saling puji memuji. Bahkan saling bercanda seolah tidak ada sekat di antara kami gitu. Jadi ini merupakan sebuah message kepada publik bahwa politik itu tidak boleh saling baper-baperan, politik itu tidak boleh saling bermusuhan ya di luar konteks pilkada misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya kita masuk ke dalam konteks pilkada, ketika kita berbicara soal berkoalisi antara PSI dengan PKS, tentunya ini adalah sesuatu yang masih sangat-sangat masih sangat-sangat mentah untuk kita simpulkan apapun gitu ya. Jadi memang betul bahwa PKS dalam hal ini mengajak kami untuk bergabung bersama PKS untuk mendukung Pak Anies dengan Pak Sohibul Iman ya, aman ya. Cuman kemudian dari PSI sendiri, PSI menganggap bahwa PKS dengan 18 kursi di DPRD ya pemenang, apalagi di situ terjadi katakanlah lonjakan kursi lah di PKS yang dipimpin oleh Pak Saiku, maka PSI menganggap bahwa Pak Saiku ini sangat layak, bahkan lebih dari layak untuk maju, bukan mendampingi siapapun, tapi layaknya justru didampingi gitu ya untuk menjadi gubernur Jakarta. Jadi ini semuanya adalah sebuah gestur persahabatan lah ya di luar konteks persaingan politik, karena kan PSI dengan PKS ini di luaran itu sering berdebat ya soal ya banyak hal lah ya. Anda kan ketemu langsung sama sekjen PKS tuh, Ustadz Habib Abu. Baik-baik saja. Iya, saya dengan Mas Piping misalnya itu sering banget berdebat di depan publik ya. Saya dengan Bang Iqbal ya, Mas Piping bahkan semenjak masih ada Samara di PSI juga sering paling ya. Dan di luar itu semua ya, di luar itu semua. Ya gitu deh. Karena politik itu politik guyup gitu. Ya Mas Piping. Oke.